tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, sehingga pada pesantren Ramadan kali ini, yaitu pada hari ketiga, dapat berjalan dengan baik. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing kita ke arah jalan ad-dinul Islam. Nah, seperti yang kita tahu, bulan Ramadan erat kaitannya dengan memberikan sebagian harta, yakni berupa bahan makanan atau beras kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sebagai umat Islam, tentunya kita harus tahu apa sih itu zakat, hukumnya seperti apa, kemudian kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat, serta manfaat atau ibrah yang dapat diambil ketika seseorang itu mengeluarkan zakat. Anak-anakku semuanya yang ibu banggakan, pada poin yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Zakat berasal dari kata az-zakah yang berarti tumbuh, berkah, baik, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas pada waktu kapan dikeluarkannya zakat. Kita khususkan membahas zakat fitrah ya anak-anak, karena kita berada pada bulan suci Ramadan. Waktu untuk mengeluarkan zakat terbagi menjadi 3. Yang pertama, waktu takjil, di mana waktu tersebut mulai Ramadan hingga akhir Ramadan, yakni sebelum berbuka puasa atau sebelum sholat maghrib. Yang kedua, waktu wajib, yaitu mulai dari sholat maghrib hingga sebelum sholat subuh di akhir Ramadan. Jadi ketika waktu-waktu takbiran itu loh anak-anak ya. Yang nomor 3 adalah waktu yang paling afdol, yaitu setelah sholat subuh hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri di mana kita tinggal atau sesuai dengan tempat kita tinggal. Terus, kenapa Bu yang lebih afdal itu yang terakhir? Kenapa tidak yang lebih awal saja? Karena ketika Idul Fitri, semua umat muslim dilarang untuk berpuasa. Oleh sebab itu, dengan adanya zakat yang telah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang lebih dikenal dengan mustahik ini, diharapkan ketika Lebaran atau Idul Fitri mereka bisa menikmati atau mempunyai hidangan yang disajikan saat Idul Fitri. Selanjutnya menginjak ke poin 3, yaitu tentang hukum yang akan disampaikan oleh Bu Vivi. Silakan Bu Vivi. Terima kasih Bu Ari. Baik anak-anak, untuk hukum zakat sendiri ini kalian perlu ketahui
ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksud dari surah kedua ini, surah Al-Baqarah ayat 43 adalah selain kalian itu diwajibkan untuk sholat, maka kalian juga diwajibkan untuk menunaikan zakat. Agar apa? Agar kalian ini selalu beriman kepada Allah. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian mengetahui hukum dari zakat ini sendiri, kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Pada dasarnya, macam-macam zakat ini ada dua anak-anak. Yang pertama apa? Yaitu zakat an-nafs atau zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat mal. Ingat ya, bukan zakat mal. Baik, sekarang menuju ke poin pertama. Zakat fitrah atau zakat nafs. Zakat nafs atau zakat fitrah ini anak-anak adalah zakat untuk mensucikan diri kita sendiri atau mensucikan jiwa kita. Yang mana zakat ini itu dikeluarkan satu sok bahan makanan pokok. Nah, bahan makanan pokok ini sesuai dengan negara masing-masing. Kalau kita di Indonesia, ya harus memakai apa? Memakai beras, satu sok beras. Yang artinya satu sok itu kalau dalam kilogram, satu sok beras itu sama dengan 2,5 kilogram. Ingat ya, 2,5 kilogram. Sedangkan kalau di Arab, karena memang makanan pokoknya itu kurma, maka menggunakan satu sok kurma. Dan kalau ada daerah-daerah yang lain menggunakan gandum, maka menggunakan zakat fitrah satu sok gandum. Baik anak-anak, kita sudah mengetahui tentang zakat fitrah tadi. Maka sewajarnya kita juga harus mengetahui tentang syarat-syaratnya serta rukun-rukunnya. Syarat-syarat ini sendiri, yang pertama, syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat ya, tentunya orang ini harus beragama Islam. Dan yang kedua, apa itu? Tentunya kita semuanya yang masih hidup, yang masih bernafas itu diwajibkan untuk zakat, termasuk bayi yang baru lahir. Loh Bu, kalau bayi yang baru lahir, siapa yang menzakati? Pastinya orang tuanya anak-anak. Kemudian yang ketiga itu apa? Jika orang itu mampu. Karena apa? Kalau orang itu saja tidak mampu untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya, bahkan hari itu, maka zakat fitrahnya digugurkan. Sedangkan rukun dari zakat fitrah sendiri itu ada 4 anak-anak. Yang pertama, niat. Bagaimana niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Jika yang meniatkan ini adalah ayah kita atau mungkin ada suami dan istri, jadi si suami ini itu harus
ya pengertiannya ya. Terus kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah mustahik. Mustahik itu apa? Ada orang-orang yang menerima. Rukun yang ketiga adalah muzaki. Ada orang yang mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, rukun yang keempat ini apa? Mampu. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang zakat fitrah. Sekarang kita masuk ke dalam subbab materi zakat mal tadi ya, yang kedua. Zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal itu anak-anak perlu kalian ketahui, zakat mal ini adalah zakat untuk mensucikan harta kita yang telah diberi oleh Allah. Dan zakat mal ini sebenarnya banyak sekali jenisnya. Dan syarat-syarat dari zakat mal itu ada beberapa. Yang pertama tentunya orang itu harus Islam. Yang kedua adalah barang atau harta milik pribadi, bukan dari pinjaman atau bukan dari hutang piutang. Tolong diingat. Kemudian yang ketiga adalah orang itu merdeka. Tapi kalau di era modernisasi ini ya semuanya sudah merdeka ya, kecuali pada zaman dahulu ada budak. Kemudian yang keempat itu apa? Sudah mencapai nisab. Apa itu sudah mencapai nisab? Berarti harta kita itu sudah mencapai ukuran atau takaran tertentu yang wajib dizakati. Sedangkan syarat yang kelima adalah sudah mencapai 1 tahun, sudah kepemilikan 1 tahun dan sudah sudah disimpan oleh kita 1 tahun, itu namanya haul. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis zakat mal. Hal ini akan disampaikan oleh Bu Ari. Silakan Bu Ari. Terima kasih Bu Vivi. Baik anak-anak, selain zakat fitrah tentunya ada zakat mal. Harta-harta yang wajib dizakati meliputi yang pertama emas dan perak. Yang kedua hasil peternakan yang berupa unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Yang ketiga hasil pertanian. Yang keempat hasil perniagaan atau perdagangan. Dan yang terakhir adalah hasil temuan, yang mana tentunya ada syarat dan tata caranya. Selanjutnya pada poin yang keenam, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Apa saja itu? Yang pertama, golongan fakir. Golongan fakir ini memiliki sangat sedikit harta, tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Golongan yang kedua, miskin. Memiliki sedikit harta, memiliki pekerjaan, namun tetap tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Golongan yang ketiga adalah amil, yaitu orang-orang yang mengurusi zakat, mulai dari pengumpulan hingga mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang keempat adalah gharim, atau orang-orang yang memiliki banyak hutang tapi tidak untuk bermaksiat. Contohnya hutang karena membuka usaha namun kemudian bangkrut. Golongan yang kelima adalah ibnu sabil, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir namun dia kehabisan bekal, sehingga kita harus memberikan zakat kepada mereka. Golongan yang keenam adalah sabilillah. Apa itu sabilillah? Yaitu orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah, seperti di lembaga pendidikan, kesehatan, panti asuhan, dan lain-lain. Yang nomor 7 adalah mu'alaf, yang mana orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Dan yang terakhir adalah hamba sahaya atau budak. Tapi
sepertinya di Indonesia sudah tidak ada ya. Hamba sahaya atau budak ini belum terbebas jiwanya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah hikmah atau manfaat ketika mengeluarkan zakat yang akan disampaikan oleh Ibu Vivi. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu pada hikmah atau fungsi zakat. Sebenarnya fungsi atau hikmah zakat ini sendiri ada banyak sekali. Namun kita sekarang akan menyimpulkan beberapa saja dari hikmah atau fungsi zakat itu sendiri. Yang pertama, hikmah atau fungsi zakat itu adalah untuk mensucikan diri kita atau jiwa kita serta mensucikan harta-harta kita. Yang kedua adalah sebagai rasa syukur atau sebagai rasa utapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setiap hari kita diberikan oksigen, kita diberikan kehidupan, kita diberikan keluarga, dan kita diberikan materi hal apapun untuk kita secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak, fungsi atau hikmah zakat yang ketiga adalah untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Karena apa? Karena bisa jadi orang-orang yang tidak mampu itu sebelumnya beliau itu kurang sekali untuk menikmati hal-hal yang baik atau hal-hal materi-materi yang kita punya tapi mereka tidak punya. Karena itu pada waktu hari raya ini, agar mereka itu merasa tercukupi, maka kita harus menunaikan zakat. Kemudian fungsi atau hikmah zakat yang keempat adalah untuk membantu kita agar kita menjadi orang yang lebih dermawan lagi, agar juga kita tidak memiliki sifat kikir. Dan yang terakhir adalah mensejahterakan orang-orang muslim di muka bumi ini agar hidup rukun, damai, dan hidup berkecukupan. Sekian materi pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ingat ya, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga pada tahun depan kita dapat bertemu kembali di pesantren Ramadan tahun 1443 Hijriah dalam keadaan tatap muka. Sekian dari kami, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.